pada hari ini kita kedatangan sahabat saya. Beliau adalah seorang tokoh yang juga ketua Perhimpunan Persatuan UMKM Indonesia atau Perumkopindo. Mungkin kalau melihat figur beliau ini bukan sosok yang asing lagi, karena sebelumnya sekitar beberapa bulan lalu pernah tampil di podcast kita. Saya akan perkenalkan dulu sahabat saya, yaitu Bapak Arifin Ibrahim, SEMM. Selamat datang Pak Arifin. Terima kasih banyak atas undangannya. Oke Pak Arifin, saya sedikit memperkenalkan kembali ya biodata daripada beliau. Pak Arifin Ibrahim, nama lengkap beliau, lahir pada tanggal 31 Juli tahun 1957 di Kabupaten Bima, NTB. SD, SMP, SMA-nya di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan pernah menduduki jabatan Ketua Bidang Hukum dan Humas, Pimpinan Pusat Pemuda Pancamarga, Legiun Veteran Republik Indonesia tahun 1978 sampai tahun 1983. Wakil Bendahara Pimpinan Pusat Pemuda Pancamarga, Legiun Veteran Republik Indonesia, dan Resimen Yuda Putra dari tahun 1983-1988. Direktur Utama PT Putra Purna Yuda tahun 1983, Direktur Utama PT Arisa Sane Investment tahun 1989, Direktur Utama PT Baroka Inco Ponten tahun 1995, Ketua Forum Demokrat tahun 2004-2013, calon anggota DPR RI tahun 2004-2009 di Jakarta, dan juga pernah mencalonkan sebagai Bupati Dompu Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2015. Saat ini beliau tercatat sebagai Ketua Umum Persatuan UMKM Indonesia atau disingkat dengan Perumkopindo dari tahun 2014 sampai sekarang. Pendidikan sarjana di Surabaya dan ikut penataran dan seminar calon anggota HIPMI dan Kadin Indonesia dan Australia tahun 1995 sampai 1998. Dan dapat penghargaan pengusaha terbaik tahun 1999 di 25 negara yang telah dikunjungi baik secara bisnis maupun pariwisata. Banyak juga ya Pak Arifin ya. Kalau dibacain semua juga mungkin orang tertidur nantinya. Oke Pak Arifin, selamat datang Pak Arifin. Ya. Nih enak nih kita berbincang-bincang, kita bincang-bincang santai aja ya Pak Arifin ya. Sebagai sahabat saya. Ngomong-ngomong selama ini kemana aja? Ya begitulah, jadi kita sekarang ini sibuk dengan kita memimpin organisasi, karena organisasi ini memang organisasi yang perlu turun ke lapangan. Ya. Karena UMKM itu ada di desa-desa, ada di kecamatan, ada di kota, dan mereka giat itu melakukan kegiatan produk-produk hasil industrinya mereka dan hasil usaha. Pak Arifin, ini banyak pertanyaan ya. Ini bukan pertanyaan yang saya buat, tapi pertanyaan dari netizen, dari masyarakat yang masuk ke meja redaksi. Ya. Nanti tolong dijawab nih Pak Arifin. Ini pertanyaan masyarakat nih. Siap. Kebetulan yang banyak yang nanya itu anggota UMKM juga nih. Ya, betul. Karena beliau tahu, mereka tahu kalau pimpinan itu akan tampil di podcast kita. Ya. Nah, Pak Arifin, pertanyaan pertama nih. Ya, kita bicara masalah pemberdayaan UMKM di dalam negeri maupun untuk ekspor. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, coba tolong jelaskan kepada masyarakat kondisi dan situasi UMKM saat ini itu bagaimana sih Pak? Apakah cerah, apakah lagi tenggelam, atau biasa-biasa aja? Ya silakan Pak. Oke, terima kasih sahabat saya Bapak Dr. Boy Arifin sebagai pemimpin PT Cipta Kreasi TV. Dan saya terima kasih banyak atas nama
seluruh anggota seluruh Indonesia mengundang saya sebagai ketua umum untuk menjelaskan program-program UMKM baik yang saat sekarang maupun yang akan datang. Dan hari ini hari bagus, tanggal 22 Februari tahun 2025. UKM ini memang situasi sekarang dan yang dulu maupun yang akan datang nanti memang saat sekarang sedang dilakukan pembinaan terus, baik oleh pemerintah maupun oleh BUMN dan kelompok-kelompok organisasi yang hidup dan yang sudah disahkan oleh pemerintah, seperti organisasi yang saya pimpin, Persatuan UMKM Indonesia. Pada saat ini kebetulan program Prabowo ini melanjutkan program Pak Jokowi. Perkembangan UMKM cukup naik dibandingkan dengan pada saat Pak SBY memimpin. Sekarang sudah naik. Anggarannya juga naik. Anggaran untuk bantuan modal kerja sudah naik. Dan Pak Prabowo juga akan menaikkan juga anggaran untuk membantu permodalan UMKM. Baik di tingkat pasaran nasional maupun tingkat internasional, UKM terus berpacu. Berpacu di dalam kreativitas, dalam desain produk-produknya. Ini yang saat sekarang ini kami juga ikut terlibat dalam melakukan pembinaan UKM yang ada di seluruh Indonesia ini. Itu yang. Nah, satu lagi, selama Bapak memimpin, pasti kan nggak mulus-mulus semuanya, Pak ya? Betul. Pasti kan banyak gejolak, betul, banyak kerikil-kerikil. Ya. Nah, kalau menurut Bapak nih, selama Bapak memimpin UMKM ini, kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat ini oleh para UMKM itu apa sih, Pak? Ya, Persatuan UMKM Indonesia Perukamindo sejak berdirinya tahun 2014 sampai hari ini dan seterusnya insya Allah akan terus maju. Bahwa kendala yang kami hadapi di lapangan, bahwa UKM ini kurang mendapatkan informasi, kurang mendapatkan pembinaan dari pemerintah secara langsung. Jadi mereka seakan-akan UKM sekarang ini, UKM yang dulu maupun sekarang ini, dia melakukan mencari inovasi sendiri, kreatif sendiri. Jadi tidak ada pembinaan-pembinaan. Nah, begitu masuk periode kedua Bapak Jokowi, nah mulai perkembangan. Nah, tantangan itu kami hadapi adalah UKM ini ada 5 poin yang di dalam melakukan pembinaan itu. 5 poin ini, poin pertama adalah bagaimana mereka ini bisa mengetahui persis dalam menjalankan usahanya itu melalui administrasi. Ini kurang mereka. Administrasi, baik administrasi keuangan, personalia, dan lain-lain. Ini memang kurang mereka. Dan tidak ada yang memberikan petunjuk-petunjuk mereka. Karena peranan pemerintah juga, ya artinya dinas itu di daerah itu kecil, tetapi luas. Nah, ini kan kalau kita lihat kan pemerintah kan sekarang ini ya, di bawah Pak Prabowo ini, ya, sudah ada kementerian baru UMKM, ya, pecahan daripada Kementerian Koperasi. Betul. Nah, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Menteri UMKM kita nih, Pak Maman Abdullah menyaksikan nih. Ya. Coba dong Bapak sampaikan kepada Pak Maman ya, kepada Pak Menteri, bagaimana sih harapan Bapak nih, mumpung Bapak lagi ada di sini dan bisa menyuarakan ini atas sama UMKM. Silakan Pak. Ya, jadi terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, yang telah memisahkan Kementerian Koperasi dengan UKM. Dulu menjadi satu, sekarang dipisahkan UKM sendiri. Ini merupakan satu kebanggaan bagi UKM karena jumlah UKM itu 65 juta. Harus ditangani serius oleh satu menteri dan wakil-wakil menteri yang itu lainnya. Jadi saya lihat bahwa hadirnya Pak Maman memimpin
Kementerian UMKM Republik Indonesia adalah salah satu kemajuan untuk membangun ekonomi kecil dan menengah di Republik Indonesia untuk mencapai tahun 2045 sebagai tahun emas. Nah, pembinaan ini harus jalan terus, baik secara nasional maupun secara internasional. Yang harapan saya kepada Pak Menteri, bahwa Pak Menteri sekarang sudah juga berjuang untuk mengkaitkan permodalan, baik permodalan dengan itu BUMN maupun permodalan di pengusaha besar, dan juga menutupi kredit-kredit yang macet bagi UKM. Tetapi Pak Maman agar mengerti mengenai masalah UKM ini, bahwa Pak Maman harus betul-betul sering koordinasi dengan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati. Karena dinas itu, dinas baik tingkat 1 mau tingkat 2, itu wewenang Pak Bupati dan Pak Gubernur. Jadi bukan wewenang Pak Maman. Nah, program Pak Maman secantik apapun, kalau Bupati dan Gubernur tidak memberikan tegas kepada dinas koperasi atau UKM yang ada di kabupaten maupun di provinsi untuk memberikan pembinaan dan jabaran kepada UMKM yang ada di daerah-daerahnya, maka ini akan putus apa yang diprogramkan oleh Pak Maman di tingkat pusat. Artinya gini, nah, Pak. adanya ini Pak Boy, adanya pelatihan ritmen Bapak Gubernur dan Bapak Bupati di Akademi Militer, ini juga merupakan satuan untuk menjabarkan program kementerian agar nyambung dengan Bapak Gubernur dan Bupati. Nah, kalau ini tidak nyambung, ini mau konsep apapun yang di pusat, kalau Gubernur dan Bupati tidak akan melaksanakan, ya sudah, putus. Artinya gini Pak, kan namanya Gubernur ya, pemerintah, kan kita ada 2 pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Harusnya kan program-program pemerintah pusat itu harus terlaksana di daerah. Itu kan fungsinya itu ada di situ. Nah, mungkin ini ada kesempatan bagus untuk Perkomindo. Artinya apa? Mungkin dari Dewan Pimpinan Pusat sampai pimpinan daerah tuh harus mengawal. Harus mengawal dan menyampaikan ini terus kepada Pak Menteri. Sehingga Pak Menteri itu bisa mendorong kepada Bupati, kepada Gubernur, Wali Kota yang ada di sana untuk melaksanakan program-program itu. Nah, ini kan artinya gini, Pak Menteri juga masih baru ya, kementerian juga masih baru. Dia mungkin masih baru program 120 hari ini baru berjalan, dia masih menata. Makanya di sini saya butuhkan juga kenapa Pak Arifin sebagai Ketua Perkomindo itu saya undang. Artinya disinilah kesempatan Pak Arifin untuk menyampaikan juga. Kira-kira apa? Artinya pemerintah mendengar. Nah, kebetulan nih Pak Menteri sedang menyaksikan. Jadi terus kira-kira apa lagi yang akan disampaikan oleh Pak ini, silakan. Jadi terima kasih Pak Boy, bahwa dengan munculnya Kementerian UKM ini, ya kan, jadi agar kami sebagai organisasi yang melaksanakan undang-undang UMKM dan PP daripada UMKM ini, pemberdayaan, perlindungan, terus kemudahan UMKM, kami siap untuk membantu Kementerian UKM dan Gubernur serta Bupati di daerah. Karena cabang-cabang kami itu adalah aktif untuk membantu menjabarkan program-program dari pusat maupun ke daerah untuk menyentuh sekaligus kepada UKM yang ada di daerah-daerah itu. Nah, itu harapan kami dan kami siap itu melaksanakan. Nah, sesuai dengan pengarahan kami yang kami sudah menghadap Ketua MPR, Pak Ahmad Murdani, bahwa beliau juga memberikan semangat bahwa UKM harus tampil baik secara nasional maupun internasional, mengadakan pameran-pameran. Nah, kami akan melakukan pameran tahun 2025 ini untuk mempromosikan produk-produk UKM yang bisa kita ekspor dan bisa kita pasarkan secara nasional. Ini yang harapan kami agar pemerintah dan terutama Kementerian UKM dapat mendukung ini. Karena program Pak Maman juga itu, bagaimana caranya UKM ini
bisa ekspor, menambah devisa, dan bisa naik kelas agar mereka bisa menyerap tenaga kerja. Ini harapan. Harapan undang-undang juga itu demikian. Nah, kami selaku organisasi Persatuan UKM Indonesia siap untuk membantu pemerintah, membantu Presiden Bapak Prabowo, terutama ketahanan pangan dan makan siang gratis. Nah, ini juga program kami tahun 2025 sampai tahun 2030 akan datang, bahwa kami akan mempusatkan program kami adalah ketahanan pangan dan industri kecil serta makan siang bergizi gratis ini. Dan kami sudah mencanangkan 10 provinsi, dan kami sudah memohon kepada Badan Gizi Nasional untuk menangani 10 provinsi untuk masa percobaan tahun 2025 tahun 2026. Nah, setiap provinsi itu ada 11 dapur yang berukuran 20 kali 20 dan yang kecil 10 kali 10. Apa yang ini artinya sudah dilakukan oleh Perumkomindo? Karena gini, banyak yang orang belum mengenal kan Perumkomindo. Saya pernah cek juga beberapa UMKM, dia tidak mengenal. Nah, artinya di sini kan Pak Arifin selaku Ketua Umum Perumkomindo harus sering-sering bersosialisasi dengan masyarakat, khusus untuk para anggota yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sekarang jadi pertanyaan, selama ini apa sih yang udah pernah dilakukan Perumkomindo terhadap anggotanya dulu? Ya, silakan, Pak. Nah, anggota yang kami sudah rekrut selama tahun 2014 sampai hari ini sebanyak 500.000 anggota. Yang terdiri dari pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, jasa, dan lain-lain, transportasi. Nah, mereka ini rata-rata 5 pembinaan kami itu kami jalankan. Pembinaan administrasi, pembinaan pengembangan usaha, usaha 1 menjadi usaha 2, pemasaran usahanya baik secara ekspor maupun secara online dan offline kita bantu. Nah, pengurusan perizinan kita bantu dan memfasilitasi permodalan. Baik permodalan yang bersifat sudah program pemerintah berpekur maupun program-program BUMN dan lain-lain. Nah, KUR ini juga kami minta, zaman Pak SBY kami minta KUR itu 6% bunganya. Nah, sekarang ini kami terus minta kepada Pak Prabowo untuk turun menjadi 0% atau 3% bunga KUR. Supaya UKM ini bisa bersaing secara nasional dan maupun internasional. Karena kalau bunganya rendah, artinya mereka bisa memproduksi produk-produk yang bisa harga murah, harga terjangkau, dan juga kualitas yang bagus. Tetapi kalau bunganya tetap 6%, itu akan berat UKM ini bersaing secara nasional maupun internasional. Ini harapan saya bahwa perbankan juga, Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan ini harus memberikan fasilitas betul permodalan UMKM ini. Ini harapan kami. Terus selama ini hubungan pengurus Perumkomindo dengan pemerintah dalam hal ini dunia perbankan, industri, perdagangan itu bagaimana? Ya, kalau hubungan kami terus menjalin hubungan dengan BRI, dengan Bank Mandiri. Sekarang ini kita mau jalin lagi hubungan dengan Bank itu BSI. Nah, terus mengenai pemerintahan sebagaimana yang dituangkan di dalam aturan bahwa Kementerian Perindustrian, Kementerian UKM, Kementerian BUMN, itu Kementerian Perhubungan, itu kami terus menjalin hubungan karena memang UKM itu larinya ke situ, dan Kementerian Perdagangan, bahkan Kementerian Luar Negeri kami menjajaki karena kami harapkan duta besar di luar negeri untuk memberikan informasi bahwa pasar produk Indonesia hasil UKM di Indonesia ini mampu dipasarkan di mana duta besar itu bertugas. Jadi bisa ikut pasarkan. Nah, ini harapan kami juga. Makanya kami akan hubungan dengan Kementerian Luar Negeri. Dan Kementerian Dalam Negeri juga kami juga yang akan kami hadapi juga
Karena apa? Gubernur-gubernur dan bupati ini di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini supaya gubernur ini, karena dia kampanye itu kan membangun ekonomi. Betul. Nah, pembangunan ekonomi yang bagaimana yang bisa dibangun oleh bupati dan gubernur? Ekonomi kerakyatan. Artinya ekonomi di bidang UMKM. Nah, karena UMKM di segala bidang usaha, kalau tumbuh ekonominya di daerah itu dengan membangun UKM, saya bilang, waduh, luar biasa. Ketahanan pangan akan muncul. Karena juga UKM juga yang mengerjakannya. Pak Arifin, Ya. ini ada pertanyaan masyarakat satu, Ya. barusan nimbul nih di Ya. tab saya. Ya, Dia ngambil contoh di Korea, ya, di China. ya, UMKM itu memasok untuk kebutuhan industri daripada industri yang besar yang ada Ya. di sana. Contohnya komponen mobil, ya, udah gitu elektronik. Ya. Kan Bapak juga tahu ya, ya, di Cina ini kan sekarang tuh mobil-mobil Cina yang elektronik, yang semua kan produk Cina banyak. betul. Nah, itu komponen-komponen kecilnya dari ban, setir, semuanya, jok, ya kan, Ya. perintilan dalam mesin, Ya. itu kan disuplainya dari UMKM. Betul. Artinya di sana sudah ada standarisasi daripada produk. Ya, Nah, saya mau tanya, ya, Bapak selaku Ketua Umum UMKM, ya, kira-kira UMKM kita sudah ada standarisasi produk belum, Pak? ya. Oke, jadi kalau kaitan itu memang di luar negeri, Cina, Taiwan, lain-lain itu sudah dilakukan zaman Orde Baru itu Mercy, itu baut segala macam itu alat-alat itu lampu seng itu semua produk UKM Ya. di Jerman sana. Begitu juga di Kanada, Ya. itu sudah duluan. Nah, Cina ikutin, Cina, Taiwan dan lain-lain itu Korea ikut bahwa memang produk itu semua produk UKM ditampung oleh pengusaha besar. Makanya mobil itu agak murah dia. Betul. Karena diproduk karena mereka tidak investasi mesin-mesin. Akhirnya mesin-mesin kecil-kecil. Nah, di Indonesia memang sudah oleh Astra dan Honda di kalangan di Pulau Gadung. Tapi sempat mati. Karena apa? Pembinaan itu tidak berkelanjutan. Apa sebabnya? Nah, sebabnya itu karena emosional daripada kebijakan. Jadi kebijakan itu tidak memihak kepada UKM yang sudah terbentuk. Apa mungkin karena kualitas kali? Nah, bisa jadi. Jadi gini, kan kebijakan itu kan dibuat oleh pemerintah ya, regulasinya. Mungkin pemerintah juga mendengar daripada industri-industri besar. Ya. Kan Bapak juga tahu ya, kalau untuk menunjang suatu industri yang besar seperti mobil, elektronik dan sebagainya kan harus punya standar yang bagus, Pak. Ya kan, yang sudah mumpuni, jangan sampai mereka memproduksi karena komponen-komponen itu yang retailnya dibuat UMKM baru 6 bulan jebol, 6 bulan rusak, ya kan. Akhirnya apa? Industri besar jadi merasa kecewa. Ya sudah, saya datangkan langsung dari negara asalnya. Nah ini saya juga mungkin Bapak selaku Ketua Perumkomindo harusnya juga bisa mendorong anggotanya standarisasinya bagaimana, artinya kerjasama dengan industri-industri sebesar bagaimana, maunya bagaimana, sehingga industrinya ini jalan. Contohnya kita nggak usah jauh-jauh Pak ya, di Cina, di Korea, ya, mobil mereka udah kemana tahu tuh. Ya betul. Ya kan? Iya. Di Jakarta aja, di Indonesia mobil-mobil Jepang, Korea udah jadi primadona. Bahkan untuk mobil listrik itu dari Cina banyak sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan nih, ini buat tantangan buat Bapak nih. Bisa nggak gerakin UMKM kita tuh untuk menuju ke arah sana, minimal tuh dari standarnya, produknya, mereka tuh benar-benar bisa qualified, Pak. Betul. Sehingga bisa ada nilai saing dengan yang ada di luar. Nah, betul. Bapak selaku Ketua Perumkomindo, coba Bapak sampaikan ini, anggota Bapak banyak nih. Silakan nih, Pak. Jadi gini, jadi memang pelatihan-pelatihan untuk industri-industri, baik untuk melayani industri besar, itu sudah ada. Sudah dilakukan. Bahkan kita itu sudah bagus. Hanya saya melihat tuh kenapa bisa macet. Ini yang saya lihat tuh. Nah, satu yang saya dapat informasi
Astra aja. Mungkin pembayarannya itu dari Astra itu ke UKM ini telat. Dia mensuplai barang untuk kepentingan Astra, apakah lampu seng, apakah mod, apakah baut, apa segala macam, itu semua sudah standar nasional semua. Itu UKM itu luar biasa kalau di bidang industri itu. Tapi kalau bidang peternakan, perikanan juga sudah bagus semua. Bahkan kita ini kan sarjana peternakan, sarjana industri, sarjana itu kan dari ribuan, dari tahun 80 saja standar saya sekolah. 80 itu sampai sekarang itu ribuan sarjana. Itu juga melakukan kegiatan. Hanya persoalannya mereka ini permodalan, Pak. Jadi permodalan inilah yang akhirnya diutamakan pada saat zaman SBY keluarlah bentuk KUR itu. Atas usul-usul kami juga. Sebelum saya terbentuk ke Persatuan UMKM Indonesia, saya sudah memimpin koperasi UMKM. Inilah yang saya tuntut kepada Pak SBY dulu, kebetulan saya tim suksesnya juga, bahwa Pak, ini UKM ini butuh modal kerja. Jangan sampai mereka itu mengambil modal di rentenir. Akhirnya usaha mereka itu menghidupkan rentenir. Nah, terus 6% ditentukan bunga KUR. Tetapi bank juga memilih juga orang-orang juga yang memberikannya itu. Itu yang bahayanya itu. Nah. Jadi menurut saya bahwa saat sekarang ini sudah lebih baik lagi. Karena modal yang diberikan oleh Pak Jokowi dulu itu, modal KUR itu sudah luar biasa. Ratusan triliun. Dengan bunga 6%. Nah, tetapi Pak Prabowo sekarang ini, saya mohon itu turunkan lagi. 3% untuk UMKM. Bapak bisa bicara dengan Pak Prabowo tuh. Pak Prabowo, UKM. Pak UKM itu jadi, ada Pak. Silakan Pak. Jadi saya mohon Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri UMKM Republik Indonesia agar modal KUR ini dapat diturunkan lagi bunganya menjadi 3% atau 0% untuk UMKM, terutama modal untuk menengah. Ini yang saya mohon kepada ini karena memang untuk persaingan globalisasi go internasional ini betul-betul sulit kalau masih 6% bunga yang kita terapkan selama ini. Itu ya, Pak Boy. Pak Prabowo. Ya. Tolong dengar nih Pak Prabowo nih. Ya. Ini adalah permintaan dari Ketua Umum Perkomindo. Ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo itu bisa memberikan bantuan atau memberikan perhatian terhadap Ketua Umum Perkomindo. Pak Arifin, oke. Ya. Itu mudah-mudahan itu harapan Pak Arifin didengar langsung oleh Pak Prabowo dan Pak Menteri jajaran di bidang perekonomian ya Pak. Ya. Nah, ini ada pertanyaan masyarakat lagi Pak. Perkembangan pemasaran di dalam negeri maupun ekspor UMKM yang bisa dilakukan oleh Perkomindo gimana Pak? Sekarang ini, jadi pemasaran untuk dalam negerinya bagaimana, produk-produknya itu apakah mereka dihimpun dulu oleh Perkomindo atau mereka masarin sendiri-sendiri, ya sama hal dengan untuk ekspor. Itu gimana? Silakan ya, Pak. Jadi selama 3 tahun terakhir kami telah menghimpun produk-produk UKM yang bisa kita pasarkan secara nasional maupun secara ekspor internasional. Ada 550 produk UKM yang sudah memenuhi syarat, yang sudah memenuhi izin-izin dan lain-lain sesuai dengan standar ekspor, standar nasional, izin halal dan segala macamnya. Nah, saya hanya mohon kepada pemerintah bahwa semua perizinan harus digratiskan termasuk izin halal. Dan apalagi untuk kita melakukan ekspor, ini harus difasilitasi oleh pemerintah untuk UKM. Produknya sudah bisa kita bersaing Pak, secara nasional maupun internasional. Kami sendiri sudah 550 jenis produk yang sudah kami lemparkan ke Amazon, ke Alibaba, dan kita juga masuk ke TikTok untuk memasarkan sebagai promosi produk-produk UKM. Nah, nanti melalui Cipta Kreasi TV ini, kami akan juga membantu untuk meminta agar promosi produk-produk UKM bisa dilaksanakan. Dan juga kami pada tahun ini insya Allah kami akan mengadakan pameran secara nasional maupun internasional. Kami mengundang buyer-buyer yang ada di luar negeri untuk datang melihat produk-produk UKM yang mana yang bisa ditransaksikan
untuk kita membantu ekspor. Jadi kita sekarang ini akan membangun satu perusahaan tol perdagangan, bahwa UKM kita masuk di dalam satu perusahaan untuk menjadi satu kesatuan untuk kita ekspor ke luar negeri. Nah, ini semua untuk dipermudahkan untuk ekspor. Nah, baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan artinya gini, tugas Bapak cukup berat ya. Harus sering untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi. Betul. Karena kalau Bapak bergerak sendiri atau jalan sendiri itu mungkin nggak jalan-jalan, Pak. Betul. Karena gini, Forkomindo kalau tanpa dukungan dari semua pihak, khususnya pihak pemerintah, mungkin Bapak akan mulai kesulitan. Jadi pemirsa, khususnya para pemerintah, pemegang pemangku kekuasaan, tolong perhatikan nih. Ini adalah ibaratnya permintaan dari Ketua Umum Forkomindo, karena bagaimanapun juga kita bisa melihat negara-negara yang tadinya berkembang dan sekarang sudah menuju negara yang sudah industri, seperti kita lihat Cina, Jepang, Korea Selatan, itu dalam waktu ya sama mungkin ya saat kemerdekaannya, tapi dia sudah sangat pesat dalam menuju ke arah industrialisasi. Baik Pak, kita sudah di ujung-ujung acara nih Pak. Nah, kalau untuk tahun 2025 sampai tahun 2030, kira-kira dari Bapak selaku pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forkomindo itu apa sih harapannya, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk 5 tahun ke depan tuh, rencana besar Bapak tuh apa? Mimpi Bapak tuh apa untuk memimpin ini, Pak? Ya, jadi kami sudah mendapatkan berita-berita atau usul-usul dari daerah, bahwa dari DPW, DPD, DPC dan kelompok-kelompok usaha yang ada di desa, bahwa kami tahun 2025 sampai tahun 2030 ini terus melakukan pembinaan itu manajemen, pembinaan pemasaran, pengembangan usaha mereka, itu terus kami lakukan, yang sudah kami lakukan ini. Kedua, kami terus juga memfasilitasi itu permodalan, juga mencari permodalan dari investor dan lain-lain untuk ini. Dan juga kami juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah bagaimana bahan baku untuk UKM ini banyak yang harus diimpor karena belum ada di Indonesia. Nah, ini juga kami minta kepada pemerintah agar bahan baku ini bisa difasilitasi supaya dapat harga bahan baku yang murah, supaya persaingan produksinya bisa kontinuitas. Itu. Nah, kami juga terus melakukan, setiap tahun kami akan melakukan itu pameran-pameran dan melakukan pameran di luar negeri juga, dan juga terus meningkatkan ekspor hasil produk UKM. Itu yang kami akan lakukan, karena ini berat sekali. Membantu program pemerintah sekarang ini memang tidak bisa pemerintah Kementerian UKM itu sendiri. Kami masyarakat harus siap, dan kami sendiri dari Persatuan UMKM Indonesia siap membantu untuk mensukseskan pemasaran nasional maupun internasional. Pemerintah mendukung permodalan dan sumber bahan baku setelah itu perizinan agar produksi UKM bisa kontinu, terus harga bisa bersaing, dan kualitas bisa itu terjamin. Nah, dengan program yang diutarakan oleh Kementerian UKM RI, bahwa ada satu lembaga sentral UKM, ya itu juga kami dukung, tapi belum bisa itu sukses. Karena mereka punya sendiri-sendiri. Jadi untuk mengajak untuk menjadi induk organisasi lagi kepada UKM ini supaya sentralisasi, jadi bisa dikontrol. Itu tujuannya bagus. Tapi UKM ini sekarang ini kan bukan organisasi yang dibutuhkan. Bagaimana caranya mengaplikasi, membantu kesulitan mereka. Adalah permodalan, sumber bahan baku, terus pemasaran. Itu yang mereka inginkan sekarang kepada pemerintah. Jadi sekali lagi pemerintah, saya mohon, marilah kita membangun ekonomi melalui UKM ini, untuk tujuannya agar kesejahteraan masyarakat
yang diinginkan oleh Pak Prabowo, masyarakat sejahtera, adil, dan makmur melalui Undang-Undang UMKM dan peraturan pemerintah tentang pemberdayaan UKM, perlindungan UKM, permudahan UKM. Jadi ini harus diaplikasi dan dilaksanakan oleh UKM agar bisa aturan ini bisa dirasakan dan bisa dikembangkan UKM itu supaya bisa naik kelas, bisa menampung tenaga kerja, dan bisa memasuki devisa negara. Itu aja harapan kami, dan itulah kerja kami yang tahun 2025 sampai 2030 nanti untuk membantu program Bapak Prabowo. Aduh, terima kasih Pak. Ini sangat menarik sekali Pak, tapi berhubung waktu ya, waktu kita sangat terbatas, tapi saya akan mengundang Bapak kembali untuk session berikutnya. Kira-kira nanti Bapak bisa bercerita nih dengan menampilkan para peserta UMKM Pak, karena UMKM ini kan sekarang ini salah satunya kenapa sih pemerintah menggerakkan UMKM itu ke permukaan? Pertama adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran, ya kan? Jadi pengangguran itu dapat diserap dengan kita dirikan UMKM. Jadi dari UMKM ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Itu kan salah satu program pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu membina dari 65 juta itu Pak, 50% aja, 35 juta, dia bina ada 1 tahun itu penyerap tenaga 2 orang aja, sudah 75 juta. Betul. Itu penyerap 2 orang itu, belum lagi 5 orang kalau dia kembangkan UKM. Jadi pemerintah tidak pusing-pusing untuk penyerap tenaga kerja. Betul. Gitu. Pemerintah harus pusat pikiran ke situ. Kalau mau Indonesia sejahtera, Indonesia tidak nganggur, Indonesia tidak gelap. Yang dituntutkan masyarakat tuh, kan gitu. Iya, tapi sekarang ini kan lagi viral ya, banyak orang yang mau ke luar negeri karena tuntutan pekerjaan. Iya, tuntutan pekerjaan Pak ya, kan? Betul. Nah, makanya dengan Bapak berbicara di TV, dengan di Cipta TV ini, artinya kan bisa sama-sama saling nyolek nih. Betul. Nyolek pemerintah. Betul. Artinya gini, ayo pemerintah, coba tingkatkan dulu perhatian kepada UMKM kita, karena UMKM kita dapat menyerap tenaga kerja, ya kan? Ini kan lumayan. Kalau misal tadi Bapak bilang 65 juta anggota UMKM kita, anggaplah satu UMKM dapat menyerap 5 juta aja, 5 orang aja. 5 orang aja. 5 orang. Sudah sekian Pak. Udah sekian. Wah, luar biasa. Luar biasa. Artinya pengangguran habis. Betul. Bahkan nanti kita sulit mencari tenaga kerja ya. Pak Prabowo kalau dia mau aman 5 tahun lagi akan datang, itu aja meningkatkan UKM ini menyerap tenaga kerja dari 35 juta aja, bukan dari 65 juta. 35 juta ada 5 orang Pak, kali akan 35 juta kali 5 orang. Sudah tidak ada yang pengangguran. Tuh. UKM. Pemirsa, menarik ya. Ajakan Ketua Perkomindo, artinya kita bisa memperhatikan ini. Saya yakin lah 5 tahun tuh udah nggak ada pengangguran lagi di Indonesia, udah kosong ya pengangguran ya. Betul. Oke Pak, terima kasih loh Pak. Dan lagi saya tambah lagi, kalau mau menarik devisa negara adalah UKM. Kalau 1 juta aja UKM ekspor, itu luar biasa. Penarikan devisa, apalagi 10 juta, apalagi 20 juta UKM melakukan sekian dolar masuknya, itu luar biasa. Nah, itu saya mohon Pak Prabowo dan Menteri UKM, itu pekerjaan yang berat, tapi tidak ada yang berat kalau kita sama-sama dan seluruh bangsa Indonesia seperti apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Marilah kita bekerja sama untuk membangun ekonomi negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Arifin atas kedatangannya Pak Arifin. Mudah-mudahan sukses. Amin. Pemirsa Cipta Kreasi TV yang saya hormati, demikianlah bincang-bincang kita dengan Ketua Umum Perkomindo Bapak Arifin Ibrahim SEMM. Ini adalah perbincangan yang menarik dan ini bisa merupakan suatu solusi ya. Solusi ekonomi menghadapi ekonomi yang sulit, tapi dengan kita memberdayakan UMKM, ya kan, semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin, harapan-harapan pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran, udah gitu untuk mengurangi apa ya, dan kita intinya gini, kita bisa bersuasembada ya, baik itu pangan maupun industri dan sebagainya, dan mengurangi ketergantungan kita dengan luar negeri.
Demikianlah perbincangan kami yang menarik ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan session-session yang jauh lebih menarik, ya kan? Jangan lupa tune in terus di Cipta Kreasi Televisi. Oke, terima kasih.